Bayangkan sebuah kapal selam, raksasa baja yang menjelajahi laut dalam yang penuh misteri. Kapal selam ini bukan hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga merupakan keajaiban teknologi yang memungkinkan manusia untuk menjelajahi kedalaman laut yang belum pernah terjamah sebelumnya. Dengan desain yang canggih dan teknologi mutakhir, kapal selam ini mampu bertahan di tekanan air yang sangat tinggi dan kondisi yang ekstrem. Bagaimana ya mesin canggih ini bisa bekerja? Mesin-mesin ini dirancang dengan presisi tinggi dan menggunakan teknologi terbaru untuk memastikan kinerja optimal. Para insinyur bekerja tanpa henti untuk mengembangkan dan memelihara mesin-mesin ini agar tetap berfungsi dengan baik. Setiap komponen mesin memiliki peran penting dalam menjaga kapal selam tetap beroperasi di bawah air. Bagaimana mereka bisa menyelam, muncul ke permukaan, dan menjelajah di bawah air? Proses ini melibatkan sistem balast yang kompleks, yang memungkinkan kapal selam untuk mengontrol kerapatan dan daya apungnya. Dengan mengisi atau mengosongkan tangki balast, kapal selam dapat menyelam ke kedalaman tertentu, atau muncul kembali ke permukaan. Selain itu, sistem propulsi yang kuat memungkinkan kapal selam untuk bergerak dengan kecepatan tinggi di bawah air. Video kali ini akan mengajak kita menyelami dunia mesin kapal selam. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana setiap komponen bekerja bersama untuk menciptakan sebuah mesin yang luar biasa. Dari ruang mesin yang penuh dengan peralatan canggih hingga teknisi yang berdedikasi, semuanya berperan dalam menjaga kapal selam tetap berfungsi dengan baik. Kita akan ungkap rahasia di balik kemampuan mereka menjelajahi dunia bawah laut yang sunyi. Kapal selam ini dilengkapi dengan berbagai sensor dan peralatan navigasi yang memungkinkan mereka untuk menjelajahi dasar laut dengan presisi tinggi. Dengan bantuan sonar dan teknologi lainnya, kapal selam dapat memetakan dan menghindari rintangan di bawah air. Mulai dari mesin diesel hingga tenaga nuklir, kita bahas tuntas cara kerja setiap komponennya. Mesin diesel memberikan daya yang besar dan efisiensi tinggi, sementara reaktor nuklir memungkinkan kapal selam untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama tanpa perlu mengisi bahan bakar. Siap-siap untuk petualangan seru. Kita akan menjelajahi setiap aspek dari teknologi kapal selam ini, dan memahami bagaimana mereka bisa menjadi raksasa baja yang menakjubkan di kedalaman laut. Mesin diesel adalah jantung dari banyak kapal selam, terutama saat berada di permukaan. Mesin ini memainkan peran penting dalam memastikan kapal selam dapat beroperasi dengan efisien dan efektif. Tanpa mesin diesel, kapal selam tidak akan memiliki sumber tenaga yang cukup kuat untuk menjalankan berbagai sistem dan peralatan yang ada di dalamnya. Mesin ini bekerja dengan cara membakar solar untuk menghasilkan energi mekanik. Proses pembakaran ini sangat efisien dan mampu menghasilkan tenaga yang besar. Solar yang digunakan dalam mesin diesel ini diubah menjadi energi panas melalui proses pembakaran, yang kemudian diubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini sangat penting untuk menggerakkan berbagai komponen mesin dan sistem kapal selam. Energi ini akan memutar poros yang terhubung ke baling-baling, yang akan mendorong kapal selam maju. Poros yang berputar ini mengubah energi mekanik menjadi gerakan rotasi yang sangat kuat. Baling-baling yang berputar dengan cepat akan menciptakan dorongan yang cukup besar untuk menggerakkan kapal selam melalui air. Proses ini memungkinkan kapal selam untuk bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang tinggi di permukaan air. Mesin diesel juga mengisi baterai besar, menyediakan tenaga saat kapal selam menyelam. Baterai ini sangat penting, karena mereka menyimpan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem kapal selam saat berada di bawah air. Tanpa baterai yang terisi penuh, kapal selam tidak akan bisa beroperasi dengan baik di bawah permukaan. Mesin diesel memastikan bahwa baterai selalu terisi penuh sebelum kapal selam menyelam. Tapi ingat, mesin diesel butuh udara untuk bekerja, jadi tidak bisa digunakan saat kapal selam berada di bawah air. Ini adalah salah satu keterbatasan utama dari mesin diesel. Saat kapal selam berada di bawah air, mereka harus mengandalkan baterai yang telah diisi sebelumnya oleh mesin diesel. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa mesin diesel berfungsi dengan baik dan baterai terisi penuh sebelum kapal selam menyelam ke kedalaman laut. Saat menyelam, kapal selam beralih menggunakan motor listrik. Motor ini ditenagai oleh baterai yang sudah diisi sebelumnya oleh mesin diesel.
Motor listrik jauh lebih senyap daripada mesin diesel, sehingga cocok untuk operasi siluman di bawah air. Keheningan ini memungkinkan kapal selam untuk mendekati target tanpa terdeteksi. Sayangnya, baterai punya kapasitas terbatas dan harus diisi ulang secara berkala, yang artinya, waktu menyelam kapal selam juga terbatas. Baterai adalah sumber energi yang sangat penting bagi kapal selam saat menyelam. Mereka menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh mesin diesel dan menyediakannya ke motor listrik saat dibutuhkan. Kapasitas baterai menentukan berapa lama kapal selam dapat tetap berada di bawah air tanpa perlu muncul ke permukaan untuk mengisi ulang. Untungnya, teknologi baterai terus berkembang, memungkinkan waktu menyelam yang lebih lama. Beberapa kapal selam canggih menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber tenaga. Reaktor nuklir ini adalah jantung dari kapal selam modern, memberikan sumber energi yang sangat efisien dan tahan lama. Dengan teknologi ini, kapal selam dapat beroperasi di bawah air untuk jangka waktu yang sangat lama, jauh lebih lama dibandingkan dengan kapal selam konvensional yang menggunakan bahan bakar diesel. Reaktor ini menghasilkan panas melalui proses yang disebut fisi nuklir, di mana inti atom uranium atau plutonium dipecah menjadi partikel yang lebih kecil, melepaskan sejumlah besar energi dalam bentuk panas. Proses ini sangat efisien dan dapat menghasilkan energi yang cukup untuk menggerakkan seluruh sistem kapal selam. Panas yang dihasilkan dari fisi nuklir kemudian digunakan untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. Uap ini kemudian dialirkan melalui sistem pipa yang rumit untuk menggerakkan turbin uap. Turbin ini berputar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan listrik yang digunakan untuk memberi daya pada berbagai sistem di kapal selam, termasuk motor listrik yang menggerakkan baling-baling kapal selam. Listrik yang dihasilkan juga digunakan untuk mengoperasikan sistem navigasi, komunikasi, dan kontrol kapal selam, memastikan bahwa kapal selam dapat beroperasi dengan efisien dan aman di bawah laut. Tenaga nuklir memungkinkan kapal selam untuk tetap berada di bawah air selama berbulan-bulan tanpa perlu mengisi bahan bakar. Ini memberikan keuntungan strategis yang signifikan, memungkinkan kapal selam untuk menjalankan misi rahasia dan patroli panjang tanpa terdeteksi. Namun, teknologi nuklir mahal dan rumit, membutuhkan investasi besar dalam penelitian, pengembangan, dan produksi. Selain itu, sistem ini memerlukan perawatan yang sangat khusus dan berkala untuk memastikan keselamatan dan kinerja optimal. Pengoperasian dan pemeliharaan reaktor nuklir di kapal selam memerlukan keahlian khusus dari insinyur dan teknisi yang terlatih. Mereka harus memahami kompleksitas sistem nuklir dan mampu menangani situasi darurat yang mungkin terjadi. Pelatihan intensif dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa semua personel siap menghadapi tantangan yang ada. Orkestra mekanis, bagaimana semua bekerja sama? Mesin kapal selam adalah seperti simfoni yang rumit dari berbagai komponen yang bekerja sama secara harmonis. Saat di permukaan, mesin diesel adalah konduktornya, menghasilkan tenaga dan mengisi baterai. Saat menyelam, motor listrik mengambil alih, memberikan gerakan senyap. Baterai bertindak sebagai penyimpan energi, memberikan daya saat dibutuhkan. Sistem kontrol canggih mengelola aliran energi antara berbagai komponen, memastikan operasi yang efisien dan aman. Menyelam dan muncul, mengatur daya apung. Kapal selam mengontrol daya apung mereka menggunakan tangki ballast. Saat tangki ini diisi dengan air, kapal selam menjadi lebih berat dan tenggelam. Untuk muncul ke permukaan, udara bertekanan tinggi dipompa ke dalam tangki ballast, memaksa air keluar dan membuat kapal selam lebih ringan. Proses ini membutuhkan koordinasi yang tepat untuk memastikan kapal selam naik dan turun dengan aman. Navigasi di kegelapan, menemukan jalan di bawah laut. Di kedalaman laut yang gelap dan asing, navigasi menjadi tantangan tersendiri. Kapal selam menggunakan berbagai instrumen canggih untuk menemukan jalan mereka. Sonar, singkatan dari Sound Navigation and Ranging, memancarkan gelombang suara untuk mendeteksi objek dan memetakan lingkungan bawah laut. Sistem navigasi inersia menggunakan giroskop dan akselerometer untuk melacak posisi dan pergerakan kapal selam. Sistem penopang kehidupan, bernapas di bawah ombak. Kehidupan di dalam kapal selam menghadirkan tantangan unik,
termasuk kebutuhan untuk menyediakan udara, air, dan makanan bagi para awak. Sistem penopang kehidupan yang canggih memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan bekerja selama berminggu-minggu di bawah air. Generator oksigen mengekstrak oksigen dari air laut, sementara karbon dioksida disaring dari udara. Sistem pengolahan air menghasilkan air minum dari air laut,